Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk menerima hari yang baru dan berkat Tuhan yang baru di dalam hidup kita pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami diberi nafas kehidupan karena semua yang kami terima adalah anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah ada rencana Tuhan di setiap peristiwa. Firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Saudaraku, pada zaman dulu, kemandulan dianggap sebagai aib. Masyarakat menganggap bahwa wanita yang tidak memiliki keturunan alias mandul pastilah mempunyai hal yang tidak beres dalam dirinya. Karena itu, kemandulan menjadi masalah terbesar bagi semua wanita, sebab hal ini menyangkut harga diri dan tanda ketidaksempurnaan. Akibatnya, wanita yang mandul pasti akan merasa rendah diri, tidak berharga, mengalami penolakan di mana-mana, dan bahkan dikucilkan. Dan lebih menyakitkan lagi, kemandulan sering dijadikan alasan oleh para suami untuk berbuat semena-mena terhadap istri, selingkuh, dan bahkan menikah lagi dengan wanita lain. Saudaraku, Elisabet adalah salah satu wanita yang tercatat di Alkitab yang mengalami masalah ini, tetapi kemandulannya bukan karena ada sesuatu yang tidak beres, ada aib atau dosa yang diperbuatnya. Bukan. Sebab Elisabet istri dari seorang imam yang bernama Zakaria. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Melihat fakta ini, tidak selayaknya orang tergesa-gesa untuk menghakimi, mencari-cari kesalahan, memojokkan, atau mencela. Sudah menjadi rahasia umum ketika orang sedang tertimpa musibah atau masalah, banyak orang langsung berpikir bahwa orang itu telah berbuat dosa. Tidak selalu demikian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena Tuhan punya rencana di balik masalah yang ada.
kemandulan yang dialami Elisabet adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa lihat peristiwa dari sisi Elisabet. Kita bisa belajar tentang ketegaran hati, tidak mudah kecewa dan berputus asa, serta tidak berubah sikap hati meskipun dihadapkan pada situasi sulit. Bahkan dia tetap mampu menjaga kualitas hidupnya dengan berlaku benar di hadapan Tuhan tanpa cacat celah. Ketaatan Elisabet mendatangkan upah. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu adalah Yohanes Pembaptis. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada rencananya yang gagal. Dari peristiwa Elisabet ini kita diingatkan bahwa apa yang kita anggap sebagai suatu kebetulan sebenarnya bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Tuhan memang sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu, kiranya dalam setiap rencana kita meminta pimpinan Tuhan. Dengan demikian, apapun peristiwa yang kita alami, kita dapat belajar memahami kehendak Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Ajar kami untuk dapat memahami dalam setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang indah. Bimbinglah kami agar mengerti isi hati-Mu, sehingga hidup kami memiliki pandangan yang benar dan tetap percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.